Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Raya Putri dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 2432011036. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Hukum dan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat. Hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan peraturan yang harus ditaati dan berisi sanksi apabila tidak ditaati. Oleh sebab itu, hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Hukum juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia agar tidak mengganggu orang lain. Apabila terjadi tindakan mengganggu orang lain, maka tindakan tersebut bisa disebut sebagai tindak pidana. Nah, tindak pidana ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor paksaan. Yang ketiga, faktor kesadaran. Yang keempat, faktor keluarga. Dan yang kelima, faktor lingkungan. Serta masih banyak faktor yang lainnya. Hukum juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan masyarakat. Di antaranya, menjamin keadilan, ketertiban, dan keamanan, mendorong perubahan sosial, serta menata, mempengaruhi, dan memperbarui kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum hadir untuk mengatur tingkah laku manusia agar berjalan lurus dan tidak menyimpang. Adapun dampak rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat, yaitu 1. Peningkatan angka kejahatan dan pelanggaran. Masyarakat yang kurang memahami hukum mungkin saja akan melakukan tindakan ilegal tanpa mengetahui konsekuensinya. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajiban, mereka mungkin mengalami ketidakadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa berdampak terhadap ketimpangan sosial, ketidakadilan, serta konflik di tengah masyarakat. Yang ketiga, sulitnya penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum membuat proses hukum menjadi lebih sulit karena masyarakat cenderung bersikap tidak kooperatif, tidak menghormati prosedur hukum, dan bahkan menghindari hukum. Adapun yang keempat, kerusakan lingkungan. Kurangnya kesadaran terhadap hukum lingkungan seringkali berkontribusi terhadap kerusakan alam, seperti penebangan liar, pencemaran air, dan bahkan penggunaan bahan kimia berbahaya. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal maupun global, akan tetapi mengancam keberlanjutan generasi yang akan mendatang. Lantas bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat? Yaitu dengan cara 1. Pendidikan hukum di sekolah. Yang kedua, sosialisasi oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial untuk publikasi hukum. Dan yang terakhir, kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Kesimpulannya, hukum dan masyarakat sangat berhubungan erat, sebagaimana ubi societas ibi ius, yaitu di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena hukum dipengaruhi oleh interaksi sosial. Semakin tinggi intensitas interaksi sosial, maka akan semakin meningkat juga penggunaan hukum. Hukum juga harus bisa mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum tidak dapat dibendung, dan hukum juga harus bisa menerima setiap pergeseran dari pemikiran masa lalu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.